Hah? Kalau surat-surat lainnya? Surat apa? Nggak Satu tahu, surat serah. lagi ya. Satu surat lagi ya. Lu jangan ngetes gue Oke. baca semua surat. Lu pikir gue siapa? Gue pikir gue nabi lu. Nabi lu aja nggak apal kok. Hah? Atau kamu apal? Oke. Apa-apa? Lanjutin ayat ya. Kamu lanjutin ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lanjutin. Aku nggak hafal. Astagfirullahalazim, ngetes orang dia kagak hafal. Guys, malu guys, lu mending turun guys. Lu ngetes gua, yang ngetes itu harusnya yang tahfiz, yang benar-benar penghafal Quran. Kamu ngetes saya percuma, kamu gak hafal. Itu surah pendek loh. Saya kasih tahu ya, itu surah Ya. pendek teman-teman. Juz 30. Ya, juz 30. Nama suratnya apa? Al-Bayyinah. Nah, kalau udah tahu kenapa nggak dilanjutin? Soalnya apa ya? Kalau di juz 30 nggak apa semua gitu. Justru orang Islam itu biasanya juz 30 yang mereka hafal. Gak usah bohong. Iya, pernah dapat tugas tapi nggak dihafal. Kecuali kamu disuruh bapalin surah Al-Baqarah 200-an ayat, baru nggak masuk akal. Juz 30 itu yang paling gampang dihafal. Masa juz 30 nggak hafal? Gimana sih? Udah nanya aja kak, daripada bikin malu orang Islam yang terwakil oleh kakak. Gimana, nanya aja udah. Oke, bentar. Udah teruji ya berarti ya. Kamu kan tadi bilang kalau saya bisa baca, kalau saya hafal, kamu percaya bahwa saya murtadin. Kamu berarti menepati janji kamu harusnya. Ya, tadi 1000 orang menyaksikan. Teman-teman yang baru bergabung, salve, selamat bergabung, shalom, selamat malam. Jangan lupa untuk tap-tap layar dan love orange yang belum kasih love orange teman-teman. Supaya bisa terbaca algoritma TikToknya. Lanjut bro, kan tuh sorry, sis strawberry. Jangan keluar aplikasi kak. Kalau keluar aplikasi tuh nggak terdengar suaranya. Terus kalau kelamaan nanti jadi mental. Jadi mental. Kak, saya saranin ya. Sekali lagi saya ulangin. Kakak kalau keluar aplikasi TikTok, mental. Surat Matius 7 ayat 21. Mana ada di Kristen surat-surat itu namanya Injil, surat-surat. Fokus, move on dari Quranmu. Surat-surat Matius. Terus? Itu bukan surat, itu Injil. Surat apa? Surat Matius. Itu Injil, Kak. Injil Matius 7 ayat 21 ya. Ih, kecekikikan Gitu. mulu nih, kodamnya kuntilanak ya. Kenapa sih? Kagak ada yang lucu perasaan. Kok kamu malah ngetawain kamu punya iman sih? Matius 7:21, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku. Itu kan? Hafal nggak gua? Hafal nggak saya? Itu aja pertanyaan kalian. Iya ya. Jawabannya di mana? Kamu tahu di garis bawahi ya. Jadi nggak setiap orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Jadi nggak semua orang Kristen. Bukan setiap orang. Pahami bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi nggak semua orang Kristen. Nggak semua orang Kristen. Ya, maka dibaca di kalimat berikutnya. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Kakak buka Yohanes 6 ayat 40. Disitulah kehendak Bapa yang di surga. Bacakan buat kami. Mau tahu kan kehendak Bapa di surga kan teman-teman yang Islam? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak kehendak Allah Sang Bapa di surga? Itu apa? Yohanes 6 ayat 40. Dibacakan. Yohanes 6 ayat 40. Itu masih satu Injil yang sama kan? Injil Yohanes dengan Injil Sinoptik. Tahu kan? Kehendak Bapa di surga itu jawabannya Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya, ia tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuh, kata Yesus. Jadi, ya itu tadi. Kehendak Bapa yang di surga itu yang melihat dan percaya kepada Yesus. Itu bro. Itu sis. Saya manggil bro mulu. Ada lagi? Kalau nggak ada saya ganti dengan yang lain. Teman-teman Islam di bawah cuma typing doang. Ada lagi? Wah, keluar aplikasi lagi. Ada lagi nggak?
Tuhan berikanlah Matius istilah. 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10, kenapa Yesus dicobai di padang gurun? Kenapa? Hanyalah iblis, sebab ada tertulis hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah dan berbakti. Itu kan? Ya, itu tuh aja pertanyaanmu. Nggak ada yang lain sampai aku hafal itu ayatnya. Tahu nggak Tuhan Allah yang dimaksud siapa? Tahu nggak ini masuk Tuhan Allah yang dimaksud dalam Matius 4 itu siapa? Mau tahu nggak? Percobaan di padang gurun itu. Mau tahu nggak? Ya kan? Itu kan Matius 4 ayat 10 yang kamu kutip itu kan, maka berkatalah Yesus, nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Betul nggak? Mau tahu nggak Tuhan Allah siapa yang dimaksud sama Yesus? Nah, baca di ayat 6 sampai dengan 7. Baca di ayat 7, coba. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, Kak Strawberry, yang dicobai iblis di padang gurun itu siapa, teman-teman? Kenapa ayat tersebut tidak berkata langsung minta disembah Yesusnya? Karena Yesus Yesus tidak bukan iblis, kan bisa dilihat dari di situ jelas mengatakan bahwa perbedaan antara Allah yang benar dan Allah yang palsu, yaitu iblis. Yang Allah palsu atau iblis ini minta disembah-sembah. Coba siapa yang minta disembah? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Baca surah Toha ayat 14. Sama nanti dengan Matius 4 ayat 8 sampai dengan 9. Dan iblis membawa pula kepadanya di atas gunung sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kata iblis. Ya kan berarti iblis yang meminta disujud, yang meminta disembah. Nah, kamu mau tahu nggak iblis mana yang dimaksud? Baca surah Toha ayat 14. Baca. Toha ayat 14. Nanti sama dengan dalam Matius 4 ayat 8 tadi sampai dengan 9. Kan iblis bilang, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah kepadaku. Baca surah Toha ayat 14. Nanti nyambung di situ. Sungguh aku ini Allah Tuhanmu. Dan? Tidak ada Tuhan selain aku. Dan? Sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, bahasa Arabnya. Sungguh aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku, sujud kepadaku. Bandingkan dengan Matius 4 ayat 9 tadi. Dan iblis berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sama-sama butuh pengakuan kan? Ya enggak? Yang minta disembah itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai power secara nyata, tetapi demi mendapatkan pengakuan, dia memaksa. Nah itu. Tetapi kalau suatu entitas yang memiliki kuasa dan power yang nyata, kan tidak Yesus butuh yang disembah. nggak punya power. Kata siapa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa melainkan kehendak Yohanes Bapa 5 ayat 30 yang Anda kutip itu aku. kan saya sudah hafal. Itu yang Anda kutip Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri melainkan dari Dia yang mengutus aku. Baca dalam Yohanes 5 ayat 19. Apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Artinya apa? Yesus dengan Bapa sehakikat. Membuktikan bahwa mereka dalam sehakikatannya tidak berlainan kehendak. Boom! Itu justru untuk menjelaskan tentang relasi Yesus sebagai firman Allah dengan Bapa dalam satu hakikat. Gampang jawabannya. Cari ayat yang lain yang biasanya Joseph tuh nggak bisa jawab deh kayaknya. Itu juga udah sering saya jawab. Bosan saya pertanyaan itu aja orang Islam. Jadi kalau misalkan Anda mengutip Yohanes 5 ayat 30, itu satu perikop dengan Yohanes 5 ayat 19. Nggak percaya, buka Alkitab. Jangan buka Google, makanya Google kan buatan kafir, antek Yahudi. Karena ayat tentang Tritunggal, sedangkan di Alkitab hanya Tuhannya Esa, bukan Tuhan Tritunggal. Kata siapa? Nggak ada Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, darah, air, dan roh, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dan ajarlah segala sesuatu. Tu onoma, dalam satu nama tetapi tiga pribadi. Satu hakikat tiga pribadi, itulah Allah Tritunggal. Kamu memahami Allah Tritunggal tiga Allah gitu? Enggak. Tritunggal adalah Markus Allah yang esa. 12:29. Kenapa? Markus 12:29. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Aduh, yang dikutip itu mulu, lari-lari ayat. Sudah hafal saya semua dengan ayat-ayat kamu Apa yang akan itu? ajukan. Iya. Shema Apa Yisrael perbedaan Adonai Esa dengan Elohinu Adonai Tritunggal? Ehad. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sampai hafal saya, itu ayat-ayatnya itu doang yang kalian bisa. 1 Timotius 2 ayat 5, sebab Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Tuh, Allah itu Esa dan Esa pula perantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan untuk Dia kita hidup. Tuh, selesai. Apalagi? Jawabannya ada di Alkitab. Sebenarnya itu urusan kamu mau baca apa enggak, penuh hikmat atau enggak. Tapi kalau kamu membaca dengan untuk hanya mencari-cari kesalahan, selamat. Itu yang pernah saya hadapi ketika saya masih jadi Islam. Dengan otak saya bebal, saya tidak menerima Roh Kudus, saya tidak ada penguasaan diri, saya tidak ada hikmat. Nah, di situ. Kalau kamu mau memahami Alkitab dengan cara komprehensif dan dengan cara yang benar-benar seperti para rasul memahami Kristus, makanya pengakuan iman rasuli, ya kamu minta penguasaan diri dan meminta Roh Kudus supaya merengkuh kamu. Kalau memang kamu mau mencari kebenaran. Tapi kalau kamu mencari kesalahan, percayalah omongan saya. Suatu saat nanti kamu jadi seperti saya, OTW. Kenapa? Saya sudah bilang alasan saya murtad bukan karena uang, bukan karena cinta. Justru karena saya benci. Sesuai dengan pepatah, benci lama-lama jadi cinta. Gitu. Ya kan? Kalau kita membenci sesuatu terlalu berlebih, nanti kita lama-lama akan jadi cinta. Seorang haters itu bisa jadi fans yang terobsesi. Nah itu. Kalian haters sama Yesus nggak apa-apa. Kalian itu lebih obses daripada pengikut Yesus sendiri. Kenapa? Karena dengan kalian membenci Yesus, kalian mencari-cari setiap harinya. Kesibukan diri kalian itu untuk mencari-cari apa sih yang ada di diri Yesus. Sehingga mau tidak mau memaksa diri kalian secara tidak sadar, ya, mantengin mulu kan. Alkitab dibacain, dikupas satu-satu. Padahal seharusnya di dalam iman kalian itu, apa yang dikatakan Alkitab itu dikatakan sudah diubah dan dipalsukan. Buat apa? Diurusin. Menjadi blunder. Apalagi pertanyaannya Bu Strawberry? Yang lain dong pertanyaannya. Kalau Tadi tidak kan berarti ada ayat Esa, berarti ada juga ayat Tritunggal, begitu? Tritunggal itu Allah yang esa. Sejak kapan Tritunggal Allah ada tiga? Makanya saya tanya sama kamu. Dari pengertian mana kamu memahami Tritunggal itu Allah tiga? Imam Al-Ghazali dalam Rosailnya mengatakan Tritunggal tidak syirik. Walaupun Imam Al-Ghazali tidak memahami Tritunggal seperti bagaimana bapak-bapak gereja mengajarkan. Nanti kamu dengarkan perkataan Profesor Dr. Haisar M. Bagir. Beliau seorang dosen jurusan Filsafat Islam Universitas Indonesia. Mengutip suatu ulama, tokoh cendekiawan Islam bernama Imam Al-Ghazali. Dalam Rosailnya mengatakan Trinitas bukan syirik. Walaupun sekali lagi pemahamannya tidak tepat seperti bagaimana Bapak Gereja mengajarkan tentang Tritunggal dan bagaimana Alkitab mengajarkan tentang Allah Tritunggal. Tetap Allah Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Bukan kami kemudian membagi-bagi Allahnya jadi terbagi ada tiga. Bukan. Mereka dalam satu hakikat. Gitu. Makanya kalau misalkan Anda lihat bagaimana orang Kristen Arab itu mereka membuat tanda salib. Mereka membuat tanda salib dengan mengatakan Bismillah wal ibn waruhil kudus al-ilahi wahid. Kata terakhir ini digunakan untuk menyatakan Allah yang esa, Allah yang satu. Gitu. Al-ilahi wahid. Bismillah dalam nama Bapa, wal ibn dan putra, waruhil kudus dan roh kudus, al-ilahi wahid. Allah yang satu, Allah yang esa. Dan makanya orang-orang Islam di Timur Tengah ketika mereka melihat orang Kristen Arab membuat tanda salib seperti itu, terutama orang-orang Katolik Maronite yang kebanyakan tinggal di daerah Arab, nggak keberatan dan mereka tidak mengecap mereka kafir karena telah menyatakan Allah ada tiga. Kenapa ini menjadi salah? Karena kalian ada dalam dalil kalian itu kan mengatakan laqad kana lakum fi Rasulullah itu mah suri Tauladan, sorry salah kutip. Duh, otak gua asal jeblak aja, sorry. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Nah, ini yang saya maksud ayatnya. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah salah tiga dari yang tiga. Itu salah. Quran kalian itu menjelaskan tentang triteisme, bukan tritunggal. Beda. Triteisme dengan tritunggal beda. Triteisme ya jelas Allah ada tiga. Tapi tritunggal
Allah yang esa, dan dalam kebagaimanaan Allah yang esa dijelaskan dalam Tritunggal. Itulah Allah yang kami Allah yang kami imani. Begitu. Jadi makanya pemahaman tentang Allah itu tidak dapat orang Islam mengklaim bahwa mereka juga memahami Allah. Makanya orang-orang cendekiawan Islam seperti para ulama dan para tabi'ut tabi'in, para sahabat-sahabat generasi keberapa gitu ya, termasuk Imam Asy'ari dan Ibnu Taimiyah, itu mereka tidak dapat menjelaskan Allah. Makanya nanti Imam Asy'ari akan jatuh kepada pemahaman Helenistik, filsafatnya Neoplatonis, ya, bersamaan dengan Imam Al-Ghazali, Arabi, dan Ibnu Sina juga. Ibnu Taimiyah itu nanti akan mepet-mepet ke Kristen, memahami bahwa Allah berjizim, tetapi perbedaannya Ibnu Taimiyah tidak mau mengakui itu. Makanya saya bilang teman-teman Islam, kalau kalian belajar tentang bagaimana akidah kalian, konsep ketuhanan kalian nggak akan menemukan suatu jalan yang pas. Karena apa? Karena masih berkembang sampai dengan sekarang. Makanya nanti ada konsep tambahin dari Nur Muhammad. Makanya kemarin Zuma naik ke saya, nggak bisa menjelaskan tentang Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah, maksudnya apa, kayak gitu. Itulah gitu Kak Strawberry. Jadi kalau misalkan saya ditanyakan kenapa saya murtad, ya itu alasannya. Gitu. Kalau misalkan hadapin saya dengan mengatakan lam yalid wa lam yulad, lam itu kan artinya dia tidak beranak dan tidak diperanakan, saya juga bisa jawab gitu. Allah yang Maha Kuasa masa menjawab tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan Allah beranak, cuman bilang, "Oi, gua nggak beranak dan tidak diperanakan." Lebih rendah daripada makhluknya. Banyak makhluk ciptaan Allah yang bisa beranak tanpa adanya pembuahan, tanpa adanya proses perkawinan antara yang jantan dan maupun yang betina. Apa itu? Amuba, salah satu contohnya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai tumbuh-tumbuhan, jamur-jamuran. Mereka bisa berkembang biak tanpa adanya perkawinan. Sedangkan Tuhanmu mengatakan untuk menjawab tuduhan yang katanya tuduhan orang kafir, yang mengatakan Allah punya anak dan seterusnya. Allah malah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Malah merendahkan dirinya. Padahal kita harus tahu secara saintis, karena kan kebanyakan teman-teman Islam mengklaim bahwa Quran sains ya, sejalan dengan sains. Apa kalian tidak tahu dalam ilmu pengetahuan alam, dalam biologis, itu banyak makhluk hidup yang bisa berkembang biak, mempunyai anak tanpa ada pasangan. Amuba salah satunya tadi. Dalam lagi kalau kamu baca dalam surah Al-An'am 101, gitu, dikatakan apa? Bagaimana mungkin Allah pencipta langit dan bumi mempunyai anak padahal dia belum mempunyai istri atau tidak mempunyai istri? Nah itu kan juga aneh. Itu juga membantah kan. Kak Strawberry kalau misalkan belajar ilmu pengetahuan alam itu kan tahu. Di luar sana masih banyak makhluk hidup ya. Dari mulai makhluk sekecil apapun mikrobiologis itu, mereka punya yang namanya apa? Kemampuan untuk berkembang biak tanpa ada perkawinan. Gitu. Ya. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Kok diam? Enggak. Ya udah, silakan dipikirkan ya Kak ya. Tuhan Yesus memberkati dan menjamah Kakak. Menuntut dalam kebenaran dan cahaya wajahnya menghiasi Kakak. Dia diem aja guys. Mungkin mikir kali ya. Nggak apa-apa, kita doakan aja yang baik-baik. Semoga menerima keselamatan itu. Diem aja dia. Bedakan Tuhan dan makhluk. Iya, saya membedakan Tuhan dan makhluk. Kalau Tuhan dan makhluk berbeda, kenapa lantas dia menjelaskan kebagaimanan dirinya justru membuktikan dia lebih rendah daripada makhluk? Jadi, kayaknya simpel deh kalau memahami bagaimana saya berbicara. Halo, selamat malam, Kak Joseph. Selamat malam juga, Andika Putra. Islam ini. Boleh. Islam. Nah, Kakak ini Katolik atau Protestan? Saya Kristen Katolik. Anda Islam atau Kristen? Saya Islam, Kak. Saya Islam. Islam apa akidahnya? Islam Jamaah, Syairah, Maturidi, Salafi yang disebut dengan Wahabi, Syiah, Syiah Fatimiyah, Syiah Rafidah. Saya ikut mazhab Syafi'i saya. Saya nggak nanya mazhab, saya nanya akidah. Mazhab dan manhaj itu berbeda. Mazhab cuma ada 4, saya tahu, nggak usah ngajarin. Mazhab ada 4, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Nggak tahu, yang saya tanya akidah manhaj dalam Islam. Islam akidah atau alirannya itu ada 73 golongan. Dari 73 golongan, Anda golongan yang mana? Once again, saya nggak nanya mazhab. Mazhab cuma ada 4, saya sudah tahu. Yang saya tanya, dari 73 golongan dalam Islam, kamu yang mana? Supaya diskusi kita enak. Saya akidahnya tuh ya Islam biasa sih. Saya tuh nggak ada Islam biasa. Ya, nggak ada Islam biasa. 73 golongan itu saya sebutin ya tadi ya. Saya sebutin yang paling mainstream.
Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidi, kemudian ada Al-Sunnah wal Salafiyah. Jamaah itu. Saya itu Al-Sunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berarti mengikuti pandangan Asy'ariyah atau Maturidi? Saya mengikuti pandangan saya sendiri. Di Lombok, soal di Lombok itu punya ajaran sendiri kita tuh. Namanya Nah ini, tuh dengerin ya. Di Islam karena tidak ada kebenaran absolut, mereka jawabnya kayak gini. Enak nggak jadi Islam? Jadi saudara yang mikir, kayaknya ada kebenaran di Islam nih. Kebenaran milik sendiri-sendiri, perorangan. Jadi kalau ditanya kebenaran yang absolut dan pasti, nggak ada yang pasti. Nih, baca, dengerin. Oh kebenaran saya sendiri, oh ajaran saya sendiri. Mana ada kayak gitu saudara, nggak ada yang kayak gitu. Nah, lanjut bro. Terserahlah kalau kebenaran ajaran sendiri, kayak ajaran nenek moyang, kayak ajaran leluhur, kayak silakanlah. Islam Lombok. terus ini kakak ini Tuhannya siapa sih? Tuhannya siapa? U'minu bi'illahin wahid abin dobit kulli khaliqis sama'i wal ard kulli ma yura wa ma la yura bi rabbin wahidin Yesu al-Masih ibnillahil wahid qabla kulli nur nuri min nur ilahin haq min ilahin haq musawwinil amfil jawhar alladhi bihi kana kullu syai'in alladhi min ajlina nahnu al-bashar wa min ajli khalathina nazala min as-sama'i wa tajasada min ar-ruhil qudus wa min maryamil a'ra. Terus itu jawabannya. Apa lu tega kak? Lihat Tuhan lo pakai kolor aja. Kenapa? Kamu udah getar-ketir kan? Wah, lawan saya ini berat sekali, ngomong Arabnya lancar. Was-was, cepet-cepet saya nggak bisa ngertiin. Udahlah, saya alihin aja, saya hina-hina. Dengan harapan saya akan memancing emosinya host. Hah? Gak bisa bro. Saya kan mantan muslim. Saya sudah pernah kesaksian. Kalau kalian cuma berani berlindung di balik akun kalian yang palsu, ya, saya sudah pernah menghina, mencaci Tuhan Yesus di hadapan pengikutnya pada saat itu. Secara mata dengan mata, muka dengan muka, mulut dengan mulut, ludah ketemu ludah. Ngerti ludah ketemu ludah? Ya muncrat sekalian, saya kata-katain. Kalau kamu kan cuma berada di sosmed, terus apa? Dengan harapan kamu bisa memancing emosi Joseph dan orang-orang yang nonton. Nggak bakal. Ini jadi ketawaan. Artinya apa? Senjata terakhir bagi umat Islam yang berpolemik adalah mereka menutupi kegagalan mereka untuk meruntuhkan akidah kita sebagai orang Kristen. Dengan cara apa? Congor. Itu dia. Senjatanya mereka. Ya, jadi bukan dengan bantahan, bukan dengan apa. Ya congor. Ngata-ngatain. Kan kamu lagi berhadapan sama orang yang dulunya muslim. Jadi apa yang ada di dalam diri kamu dulu saya pernah ngalamin. Jadi saya biasa aja. Mau bilang apa lu tega, aku juga biasa aja. Yang lain bro, yang sekiranya saya itu baru dengar gitu. Gimana? Tapi ingat loh, live saya ini kan di relay juga oleh teman-teman di YouTube ya. Halo teman-teman yang lagi nonton di YouTube. Jadi kamu juga secara accidentally itu naik room saya dengan memampang foto profil kamu dengan jelas, nama kamu juga jelas, VT kamu juga jelas. Jadi kalau misalkan kamu menghujat, saya kasih tahu aja resikonya. Mungkin di luar sana saya tidak bisa membendung ada orang yang mau melaporkan kamu kalau misalkan nanti penghujatan kamu sudah parah. Gitu aja sih, saya ngingetin aja. Aku nanya nih, jawab. Sebutkan di Alkitab, di salah satu ayat di Alkitab yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Saya jelaskan aku. Oke, saya ulangi. Sebutkan di dalam satu ayat Alkitab yang menjelaskan Yesus itu Tuhan. Gitu ya? Ya. Itu aja pertanyaan. Ada nggak? Dengerin saya. Saya jawab, udah nggak usah banyak omong. Kamu minta saya jawab kan? Ya udah dengerin saya jawab. Yohanes 20 ayat 28. Kata Thomas kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Itu menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Clear? Gue udah bilang bro, lu kelasan lu kayak gini. Allah dan Tuhanku lah, Allah itu Tuhan, bukan Yesusnya Tuhan. Ulang kata-kata. Yang ngomong itu bukan Yesus nih, sama kayak Zuma kan? Sama kayak Zuma saudara, waktu itu. Kemarin. Lu nonton nggak di live saya sama Juma? Juma juga sama. Oh itu kan perkataan Yesus. Yesus yang ngomong aku, ya Tuhanku dan Allahku, berarti itu Yesus Tuhannya Allah. Padahal yang ngomong Thomas. Thomas itu kenapa kau mati? Dengerin, karena kamu congor. Saya nggak mau orang pada pusing. Kamu cuma bisa congor kan? Yohanes 20 ayat 28. Kalau kau takut debat, takut enggak bilang tai. Nggak usah kau mati-matikan mikrofon. Mohon maaf ya, jangan pujian yang hanya bisa dinisbatkan kepada Nabi kamu, Muhammad. Jangan memuji saya dengan begitu dong. Saya merasa hina. Saya tidak pantas dipuji dengan kata-kata yang barusan. Itu cocoknya untuk nabimu aja ya. Maaf ya, saudara, saya nggak ngerti juga itu bahasa Islam yang sangat mulia itu tadi. Ya, maaf ya.
Itu kan pujian kepada Nabi, betul nggak? Jangan sama saya begitu rendah. Saya tidak semulia Nabi Emang Nuh. lu rendah Mang Tai, emang lu rendah. Ya iya Rendah itu dia seperti kolor aja. makanya dengerin saya. Makanya saya tidak mau dipuji dengan bahasa Tuhan seperti berkolor itu. aja. Saya tidak mau dipuji dengan bahasa Islam, ya. Itu kan bahasa Islam, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh, kok nggak usah lah matiin Kok mikrofon nggak makanya. usah? Kok nggak usah pakai bahasa Indonesia? Kenapa? Udah takut ya? Betul. Turun aja bro, kasihan. Apa? Dipikir bakal bikin Joseph juga bakal maki-maki kamu? Nggak bakal. Saya sudah bilang, kalau yang nonton 20 orang lu boleh deh ya maki-maki gue di sini, gue dengerin. Yang nonton 1.400 orang, kasihan nanti penonton saya pada protes, Joseph saya kemarin masuk rumah sakit, masuk UGD karena pala saya puyeng. Kenapa? Habis dengerin tamu di room kamu Joseph, nggak bisa apa-apa, cuman bisa congor doang, sakit kepala saya. Apalagi teman-teman, saya pakai ini AirPods, saya dengerinnya langsung, jadi kayak orang ngomong langsung di sebelah kanan dan kiri saya. Coba bayangkan bagaimana penderitaan saya. Jadi mohon ya teman-teman Islam, kalau mau ngajakin debat, tadi kan dia ngomong debat itu apa esensinya debat? Definisi debat apa? Bagaimana debat itu? Ya, jadi jangan ngomong debat itu bukan kayak lo debat kayak gontok-gontokan, enggak. Itu namanya bukan debat, itu namanya adu jotos. Debat itu definisi yang sangat sangat akademis lah kalau secara akademis. Jadi jangan dipakai dengan narasi rendahan yang punya kamu itu ya. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Mohon bantuannya tap layar teman-teman. Thank you. Ini debat yang benar pakai akademis, pakai data kayak apa kayak. Shalom. Dirham Syaflubis. Selamat malam. Iya, selamat malam. Apa? Ya. Ini saya bukan mau debat nih. Mau apa dong? Aku mau nanya, daripada buka-buka komal kayak gini, mendingan kasih aja nomor rekeningmu sama aku biar ku transfer. Oh iya, nomor rekening. Yakin lo transfer berapa lo? Punya apa lo? Lu lihat HP lu apa? Mau Lu lihat? apa berapa pun Nggak mau. Saya punya pekerjaan juga. Ngapa? Apa karena takut? Kayak takut ya nggak bisa bantah argumentasi Joseph, terus mau mau mempermalukan Joseph di depan publik dengan cara, oh Joseph daripada kayak gini kamu kasih rekening aja, sosokan lo beli pulsa aja ngadet-ngadet, kredit motor noh lunasin. Lihat lo komuk lu, pede kayak gitu bakal transfer saya. Tengok profil aku, tengok postingan aku. Tengok postingan apa? Ada apa dengan postingan kamu? Ya, tengok ini kan akunnya bukan akun privat nih. Bukan akun Tengok privat. aja. Bukan akun privat. Kunjungin aja profilnya, kunjungin aja. Terus kenapa? Kasih tahu dong saldonya berapa? Kasih tahu dong saldonya berapa kalau beneran orang kaya. Daripada kayak gini kau ya kan, kawanmu nggak ada yang Jangan ada. ditelan mikrofonnya. Jangan ditelan, lu mau congor kan, mau bacot kan? Jangan ditelan mikrofonnya. Kasih tahu saldonya berapa mana? Sengaja lu. Astagfirullahaladzim, yang kayak gini ngaku kaya. Lu motor ereking. Apaan sih? Hah? Apaan sih? ZX 25 baru. Oke. Hah? Ducati Panigale V4 baru. Oke. Motor lu aja cuman ini, mobil losbak. Maaf ya, saya jadi review akun kamu soalnya kamu yang minta. Saya review ya. Mobil losbak. Udah punya sultan sekarang. Udah punya sultan apa? Hah? Sultan apa? Ah ngayal mulu kau. Terus nanti kamu diangkat jadi nabi. Jangan kau bermimpi terus ya. Mimpi boleh, tapi wujudkan mimpimu. Jangan kebanyakan mimpi. Kalau kau kebanyakan mimpi, nanti kau diangkat jadi nabi. Oke? Kalau kau kebanyakan mimpi, tidak membuktikan dengan aksi, tidak mewujudkan mimpimu itu, kau jadi nabi nanti. Ngerti kau? Boleh bermimpi teman-teman, boleh bermimpi. Tapi jangan keterusan. Wujudkan mimpimu dengan aksi nyata. Kalau kau kebanyakan bermimpi tanpa ada aksi, cuma mimpi aja kerjaanmu. Siang, malam, pagi, mimpi terus. Nah, kau itu jadi nabi nanti. Wow.
Apa? Panas. Mau laporin Joseph. Coba Joseph ada nebut nama nabi nggak? Nabi banyak loh. Nabi palsu kah? Nabi yang manakah? Ayo. Aduh. Naikkan aku. Ah, kau juga aneh. Naik. Kau request juga enggak, Aldi Siregar. Aneh kau. Request, kau nggak bisa dijebak. Kau private. Ya, shalom teman-teman yang baru bergabung. Minta bantuan tap layar dan love orange-nya teman-teman. Supaya banyak yang terjangkau juga. Shalom, Aldi Siregar. Halo, kita ini kita pakai bahasa Katolik aja ya, bahasa Kristen. Bahasa Katolik? Iyalah, bahasa Katolik kita. Kalau bahasa Katolik Kristen. berarti bahasa Latin ya? Bahasa Kristen Katolik. Bahasa Latin, iya. Bahasa Kristen Katolik, bahasa Latin. Iya. Laudetur Yesus Kristus, kamu jawabnya apa? Hah? Laudetur Yesus Kristus. Itu Yesus trot itu artinya itu. Hahaha, cuman bisa ngehujat. Panas ya? Nggak bisa ngalahin Joseph ya? Cuman bisa congor ya? Ini Ali Siregar, Dale. Mal-malin teman-teman Batak kau, Dale. Hah? Nama saya Aldi Siregar. Cita-cita saya jadi kapal laut. Ya. Kayak kau Dale bahasa Katolik. Kupikir kau bisa bahasa Latin. Nggak bisa kau bahasa Latin ya? Kau nanti ku eksorsis kau pakai bahasa Latin kau. Mau kau? Udah, itu sebenarnya tadi bentuk doa. Jadi ketika dia mereaksi, itu legionnya, iblisnya lagi bereaksi teman-teman. Laudetur Yesus Kristus itu dalam bahasa Latin. Bahasa Indonesianya itu artinya apa? Terpujilah Yesus Kristus. Harusnya kalau kamu ngajak saya ngomong bahasa Katolik yaitu bahasa Latin, Katolik Roma Latin ya, ritusnya Latin. Kamu jawabnya apa? In secula seculorum. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. So-soan lo. Tapi itu bagus ya. Jadi ketika baru disampaikan salam terpujilah Yesus Kristus, langsung iblisnya bereaksi gitu ya. Waduh. Bahasa Latin itu ternyata benar ya, teman-teman. Sesuai dengan pengakuan film-film eksorsis yang diangkat dari kisah nyata, iblis itu takut dengan doa dalam bahasa Latin. Wah, luar biasa. Terima kasih ya, sudah membuktikan. Yang agak beneran dikit bisa nggak? Islam. Shalom, kompak audio musik. Audio musik. Shalom. Kompak audio musik. Ya, selamat malam. Musik itu apa, Bang? Musik. Ya, musik ya lagu, Bang. Oh, musik nggak? Iya, lagu musik. Musik. Musik lagu. Oh, musik, Bang, bukan musik. Iya. Hmm. Mau tanya, Bang. Kalau memang kamu pintar, apa bisa kamu ngerti apa omongan saya? Ya. Arapa kalau Arapa mung Kristen dia banyak Tuhan. Kau ke laut aja ya. Kubuang kau ke laut. Dalam nama Yesus, segala bentuk kuasa gelap dan godaan dari si jahat, kau kubuang, kau campakan. Aneh kau. Saya nggak mau bergaul dengan orang-orang aneh. Ya, menangis saya. Aneh kau. Kupikir mau ngapain? Bahasa daerah yang nggak semua orang bisa lah. Saya kalau teman-teman ngomong bahasa Batak pun nggak semua saya bisa mengerti. Paling saya ngerti dale, bodat, itu saja. Kau apa kau? Kupikir apa? Udah deg-degan aku dites kepintaran kan, mau tes IQ dia. Malah tes bahasa daerah. Kau kalian aja. Yang benar apa? Nggak ada yang benar. Teman-teman, jangan ngomelin Joseph ya. Saya nggak tahu. Kan yang request aja. Shalom, Vicky, Rafsan, Febrian. Ya, Puki mah kok Joseph.
Jangan kau sebut deskripsi nabimu ke saya. Saya bukan Muhammad di sini. Saya ini Joseph Albert Michael. Saya ini Oten. Jangan kau puji-puji saya seperti kamu memuji nabimu barusan. Jangan begitu, bro. Sudah bilang, stoplah kalian. Bagaimana kalian ini? Janganlah memuji saya terus. Pujilah nabimu dengan bahasa seperti itu. Tidak ada Joseph. Dikasih kesempatan cuman buat muji. Maaf ya, saya takut nanti jadi besar kepala. Jangan muji-muji saya terus ya. Itu bahasa Islam yang cocok untuk nabimu. Jangan puji-puji saya. Saya kasih kesempatan kalian untuk naik itu untuk diskusi, tanya jawab gitu, sharing-sharing gitu. Bukan untuk malah memuji saya, nanti yang ada jadi besar kepala. Pujilah nabi kalian dengan bahasa seperti itu kan. Begitu loh maksudku, teman-teman. Nanti aku jadi besar kepala loh, ya. Walaupun aku nggak tahu karena itu bahasa Islam, tapi aku yakin itu dari nada semangatnya itu kan, teman-teman, kan semangat orang itu kan berapi-api gitu kan. Wah Joseph, kamu itu luar biasa kayak gitu kan. Nah sama kayak tadi, ya. Kenapa? Apa kamu pikir saya sedang menghina? Tidak. Saya hanya membalikkan kamu punya logika. Kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Dan saya nggak cubit sih, cuman baru toel aja. Teman-teman yang sering nonton saya mungkin tahu, kalau saya udah nyubit, saya bagaimana. Itu baru toel doang. Ada dari tadi saya memaki mereka juga. Ketika mereka mengata-ngatai saya, opu. Nah tadi kata-kata itu, otai. Nah ada saya tak cuci balik. Enggak kan saudara? Saya hanya cukup mengatakan mohon maaf gitu. Justru saya minta maaf loh. Mohon maaf. Nah itulah kasih Kristus. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya saya bersyukur dengan adanya mereka kita bisa melatih emosi, merubah kutuk menjadi apa? Menjadi hiburan. Apa aja? Kita nggak bisa mengubah kutuk jadi berkat misalkan, ya. Kita memang berharap mengubah kutuk jadi berkat, tapi kalau tidak bisa ya, ubahlah kutuk itu menjadi hiburan. Karena dengan hiburan kita merasa terhibur, dan dengan terhibur kita menjadi gembira, dan dikatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Gitu ya. Berpikir positif. Gitu. Biasakan berpikir positif dari hal sekecil apapun. Shalom Lutfi WRP. Kenapa namamu kayak nama merek susu, bro? Nggak perlu itu sekarang, Joseph. Kau berurusan sama orang, kenapa Iseng Nabi aja sih. Muhammad yang kau bawa? Hah? Kenapa? Kau berurusan sama orang, kenapa Nabi Muhammad yang kau bawa? Oh. Itu namanya kau bukan mencubit orang, kau contel-contel kata kau. Loh, kenapa kalau saya tidak boleh? Jadi Nabi Muhammad bukan nabi kalian? Bukan ajaran kalian, tidak mengikuti ajaran nabi gitu? Kamu Iya. baca nggak? Coba baca deh. Iya, itu Nabi Bro kami, Lutfi, tapi jangan kau... Bro Lutfi, sabar dulu Bro Lutfi. Kenapa saya bilang orang Islam? Kenapa ketika saya berhadapan dengan Islam? Kenapa saya bawa Nabi Muhammad? Loh, kamu malu dengan Nabi Muhammad? Ada apa denganmu Lutfi? Coba baca surah Al-Ahzab ayat 56. Coba dibaca dulu. Bagaimana kalian menganggap gini. Muhammad itu? Gak usah baca-baca lah sekarang. Dibaca, karena kamu tahu kan jawabannya. Kamu sudah takut. Kalau kamu nggak takut dengan saya, kalau kamu mau menjatuhkan saya di depan 1.700 orang, hampir 2.000 orang penonton, jatuhkan saya dengan data. Saya kasih kamu data untuk baca dulu Al-Quran kamu punya. Buka surah Al-Ahzab ayat 56. Nanti saya baca dulu, Joseph. Enggak, nanti sekarang buka itu jawabannya kenapa saya bisa mengatakan kalian-kalian itu oknum-oknum yang kalian tadi naik itu mengikuti ajaran Nabi kalian harusnya mencontohkan suri tauladan. Baca. Kok dibaca Al-Quran kok malu? Males? Loh, kenapa nih? Ayo. Hah? Loh, Al-Quran itu kan kitab penyempurna. Kamu nggak sekalian berdakwah tah di sini? Disuruh baca Al-Quran kenapa? Ada alasannya, malu. Lah bagaimana? Nggak bisa baca? Buta huruf? Nggak hafal? Buka aja nggak apa-apa, saya kasih kesempatan, saya tungguin. Kan begitu. Kalau kamu memang meyakini agamamu sempurna, wartakan kepada kami. Silakan, saya tunggu. Buka surah Al-Ahzab 56. Kalau kamu mau bertanya alasan saya kenapa menyebut-nyebut nama nabimu, ketika ada orang yang seperti itu, baca alasannya. Kamu nggak tahu kan? Baca alasannya. Aduh. Kok malah haduh? Nah, bentar. Nah, jujurlah. Kalau misalnya kamu butuh waktu, jujur aja. Nggak usah bohong-bohong dengan cara mengulur waktu dengan tidak penting kayak gini. Akan lebih terhormat kalau kamu jujur. Ya.
Iya Joseph, aman aman aman. Nah, wah, kita apresiasi dulu dengan memberikan standing applause teman-teman semuanya. Tuh, biar kamu gembira. Saya tunggu ya. Berapa lama kami harus nunggu? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lama banget bro. Itu mah dapat wahyu baru, nanti dapat Al-Quran baru kita. Dan Al-Quran turunnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Saya harus tunggu kapan nih? Teman-teman yang di bawah harus dikasih kepastian. Nanti keburu pada tidur. Ya nggak teman-teman? Kita kan nggak punya waktu sebanyak itu. Berapa lama? 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 tahun? Nggak mungkin sih. Nah, 5 menit, Berapa 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. 5 menit, ya udah kita tunggu. Lama banget buka Al-Quran 5 menit. Al-Azab. Kenapa susah nyarinya? Al-Azab surah keberapa? Al-Azab itu surah ke-33. Yang Islam siapa, yang lagi megang Quran siapa? Al-Ahzab itu surah ke-33. Bukanya Ayat di ayat 56. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Terus? Ya. Nah, Jadi terus? kalau kamu disuruh mengingat Nabi, kamu marah? Ya gini Joseph ya. Itu Nabi kami, jangan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau muji itu boleh muji, Ih, tapi kenapa jadi saya yang disuruh tidak baik? Playing victim. Yang dari tadi kata-kata tidak baik kalau orang yang mengikuti Muhammad kok. Bukannya berselawat kepada Nabi, kan disuruh diselawat. Suruh berselawat kan dalam surah Al-Ahzab 56. Nah, makanya saya pikir orang Islam itu sepanjang hidup mereka berselawat gitu kan. Ketika mereka naik gitu kan. Ketika memberikan khotbah Jumat juga kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kayak gitu kan? Loh, saya pikir tadi orang itu makanya suruh ajarin saya dong. Kenapa kamu tidak mau berselawat? Padahal nanti kamu baca lagi. Harusnya kalian itu selalu harus mengingat Muhammad. Kenapa? Alasannya mau tahu? Baca dalam surah Al-Ahzab 21. Itu alasannya. iya deh Joseph. Sekarang kan kau pintar ini kan? Kau pintar. Tahu ya jawabannya ya. Jadi nggak usah mempermasalahkan ya bro ya. Sabar. Bentar dulu aku mau ngomong. Bantah apa? Sekarang coba kau jelaskan Al-Ikhlas. Walam yalid walam yulad, dan tidak ada sesuatu yang Walam yalid. Yakin ayatnya ada waw di depan lam? Oh, bentar, salah. Lam yalid walam yulad. Penista Al-Quran. Aduh. Salah. Waduh, salah. Penista Al-Quran, tangkep. Menambahkan ayat. Sorry bro. Nggak bisa. Yang ketiga. Penista. Nggak boleh. Tangkep nih Islam. Tangkep. Lam yalid walam yulad. Tangkep. Disebutnya apa? Lam yalid, bukan walam yalid. Lam yalid walam yulad. Saya lebih hafal Al-Quran daripada kamu. Ya, salah saya lupa lah. Lam yalid walam yulad. Nah, coba jelaskan. Kan kau yang paling pandai, paling pintar. Jelaskan dah. Akap. Ya udah. Saya jelasin ya. Berarti kamu nggak malu dijelasin sama Oten, dikoreksi sama Oten. Oke. Iyalah. Kan di situ artinya apa, bro? Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan. Betul nggak? Iya, benar. Terus? Oke. Mau tahu nggak jawabannya di mana? Kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Nah, ya terus? Mau tahu beneran? Hmm. Aduh, malu saya mengatakannya, teman-teman. Beneran mau tahu nggak? Iya, kalau yang beranak dan diperanakkan itu kan Tuhan kau, Yesus. Oh. Enggak, kamu mau tahu nggak? Jangan ke Yesus Ada dulu. cucunya, ada Jawabannya kakeknya, ada udah, neneknya, ada nenek buyut. Fokus. Kamu tahu kan saya punya senjata selalu karena hadapan kalian itu dengan orang yang justru lebih daripada kamu. Tadi aja bukti, kamu aja salah mengutip ayat. Mau tahu jawabannya? Buka surah Al-An'am ayat 101. Itu jawabannya kenapa Tuhanmu tidak beranak dan tidak diperanakan. Silakan dibuka. Buka Al-Qurannya. Jangan ke Alkitab. Insecure lo sama Al-Quran. Kan Al-Quran itu kan penyempurna. Ada jawabannya. Masa kitab yang sesempurna itu nggak ada jawaban? Nah, baca. Al-An'am 101. Kenapa Tuhanmu tidak beranak dan tidak diperanakan? Bacakan buat kami semuanya. Cepat. Baca. Lama banget buka Al-An'am aja. Al-An'am itu surah ke-6.
Jauh-jauh lu buka Al-Ikhlas, buka surah ke-6 ayat 106. Al-An'am itu surah surah ke-106. Surah ke-6 buka di ayat 101. Buka. Baca kenapa Allahmu tidak punya anak. Baca. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Nah. Dia menciptakan segala. Kenapa Allahmu nggak punya anak? Jawabannya udah dijawab. Oh, berarti Tidak Tuhan punya kau istri. punya. Berarti Tuhan kau punya Jangan istri ke ya, Tuhan Sep? kamu dulu. Jelasin. Iya, Jelasin dulu. iya. Dengerin. Dia tahu. Saya nanti akan jelaskan ke Tuhan saya. Kenapa Tuhanmu nggak mau dijelaskan? Sudah tahu ya jawabannya. Tuhanmu tidak punya istri. Berarti kelamin Tuhanmu itu apa? Yang disebut dengan istri itu siapa teman-teman? Perempuan. Sekarang Tuhanmu dikatakan, bagaimana mungkin Allah tidak punya anak sedang dia tidak punya istri? Berarti Allahmu itu laki-laki, disebut dengan suami. Sekarang permasalahannya bukan itu. Nggak fokus ke situ. Permasalahannya, Tuhanmu itu kenapa menjawab tuduhan orang kafir yang mengatakan Allah beranak dengan mengatakan bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Padahal saya tanya sama 1.900 penonton, 2.000 orang saya tanya. Teman-teman saya tanya, makhluk lebih rendah daripada yang diciptakan, lebih rendah daripada pencipta, betul? Allah itu maha kuasa, betul? Harusnya Allah yang maha kuasa itu tidak mungkin, tidak bisa segala sesuatu. Karena dia maha kuasa. Harusnya dia maha bisa. Sekarang, Allah mau membangun premis. Menjawab dengan mengatakan bagaimana mungkin Allah mempunyai anak kalau dia tidak mempunyai istri. Allah, kamu jawab kayak gitu. Tahukah kamu, makhluk yang katanya diciptakan oleh Tuhanmu, di luar sana bertebaran banyak spesies yang bisa mempunyai keturunan atau berkembang biak tanpa ada pasangan. Baik sepasang pejantan ataupun betina. Berarti kesimpulannya, Tuhanmu itu lebih daripada makhluk. Simpelnya begitu. Aduh, Joseph. Ginilah. Tuhan kau apa kelaminnya? Nah, udah. Berarti ke Tuhan saya, berarti kamu nggak mampu untuk jawab tentang Tuhanmu. Nggak mampu ya? Jawab dulu nggak mampu, baru kita ke Tuhan saya. Jawab. Iyalah. Wah, Jawab. iya. Nggak mampu, guys. Berarti Ketawakan diakui, apa guys. kau? Ketawakan apa kau? Nah, kamu mengakui kamu nggak mampu menjawab itu sehingga kamu setuju dengan saya yang mengatakan Tuhanmu lebih rendah daripada makhluk. Apaan sih? Malah nanya. Bukan Joseph. Yang kau bilang kan Itu bukan beristri. Joseph, ya memang itu bukan saya, itu Tuhanmu. Saya nggak pernah bilang bagaimana mungkin saya tidak punya anak. Bagaimana mungkin saya punya anak sedangkan saya tidak punya istri. Joseph gak bakal ngomong kayak gitu, blunder. Blunder Joseph. Lawak lu. Bapak punya mama kan? Siapa? Kakeknya mana? Oke, Tuhan kau. kemanusiaan Yesus firman Allah yang menjadi manusia. Ibrani 2 ayat 17. Dalam segala hal ia menjadi sama dengan saudaranya kecuali dalam satu hal yaitu berdosa. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang turut merasakan penderitaan pencobaan, melainkan ia merasakan hal yang sama, tetapi ia tidak berhasil untuk dicobai, sehingga dia tidak berdosa. Kemanusiaan Yesus itu sama sesuai dengan Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama dengan mereka, supaya karena kematiannya ia dapat mengalahkan iblis yang menguasai maut. Anda tidak memahami esensi bagaimana kedatangan Mesias, firman Allah yang menjadi manusia. Dia tidak bisa datang begitu saja, kemanusiaannya langsung diturunkan seperti introduction-nya Mr. Bean. Maka dia mempunyai seorang ibu yang bernama Bunda Maria. Tetapi begini, kalau Anda mengatakan Yesus, menurut kamu itu kan Yesus itu Nabi Isa bukan? Iya benar. Terus Yesus itu Nabi Isa, oke. Nabi Isa itu ibunya namanya siapa? Bunda Maria. Salah, Siti Maryam. Nggak ada Nah, kata ya, terus. Bunda. Wah, itu loh. Ya terserah kau lah. Penista nih, gue yakin nih lagi jebak lu ya. Lu oten nyamar ya? Agama kau aku tak urus. Oten Agama nyamar kau ya? Oten nyamar ya? Orang Islam gak ada yang Agama jawab aku Bunda tak urus Maria. kau. Orang Islam itu jawabnya Siti Maryam. Karena Al-Quran Aku- menyatakan namanya Agama Siti kau- Maryam. Wah, Agama penista aku tak kamu. urus. Turun aja. Oh, parah nih, penista nih. Dijebak-jebak saya. Oten jangan nyamar-nyamar jadi Islam dong. Ini Oten nih ya, Lutfi ya. Teman-teman, dia Oten loh. Oten nih orang nih. Wah, kafir nih. Parah kamu. Nyusahin saya aja kamu, Lutfi. Soalnya Islam nggak kayak gini kan harusnya. Atau kayak gitu.
Nggak tahu lah. Ya. Parah kamu. Ya, yang bener dikit ya. Yang bener dikit, bro. Nggak ada dikatakan Bunda Maria, Siti Maryam. Nggak ada Bunda Maria, Siti Maryam sekali lagi. Ya, tidak ada Bunda Maria, Siti Maryam sekali lagi. Kenapa Siti Maryam? Baca nanti. Saya punya bukunya dalam buku Isa. Saya tampilkan datanya ya. Mau berbicara dengan Yesus yang adalah Nabi Isa. Nggak, saya puyeng teman-teman. Tar dulu, ganti dulu sama yang lain. Lutfi suruh nunggu di bawah dulu. Naik serok. Saya mainkan logika kamu ya. Saya sudah dapat jawaban kamu. Shalom yang baru bergabung, jangan lupa bantuan tap-tap layarnya teman-teman. Yang belum kasih love orange, kasih love orange aja. Bukannya ngemis-ngemis koin sih, tapi lebih supaya algoritma TikToknya terbaca gitu. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan berkati. Selamat malam yang baru bergabung. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oh Dimas, lama sekali kamu Dimas. Thank you yang kasih love orange, thank you. Shalom, Mas Z, dari Islam atau dari Kristen? Halo bang, Iya, halo, dari Islam atau dari Kristen? dari Dari apa? Dari apa? dari Kristen Katolik. Dari Kristen Katolik. Maaf, saya lupa. Oh, turun dulu bro. Enggak jauh. Kamu beneran Katolik, masa keuskupan sendiri lupa? Teman-teman yang Katolik, teman-teman yang Kristen non-Katolik, kita harus jujur dengan identitas iman kita masing-masing ya. Jangan malu, teman-teman yang Islam juga sama gitu ya. Ya, kalau ditanya, saya kenapa nanya sama orang Katolik keuskupan mana? Orang Katolik pasti tahu, benar nggak? Oh, saya dari keuskupan Amboina misalkan. Oh, saya dari keuskupan Agung Medan. Oh, saya dari keuskupan Suffragan Bogor kan gitu. Kalau kamu lupa itu, wah, lupa dengan keuskupannya sendiri, nggak mungkin lah ya bro ya. Saya lagi males nanggepin yang belum yang imannya abu-abu. Shalom Umar Mar. Selamat malam. Selamat malam. Saya bukannya menggiring supaya teman-teman menghakimi dia ya, enggak, maksud saya jangan salah paham. Maksud saya agak mustahil kayaknya seorang Katolik lupa dengan keuskupannya. Keuskupan itu simpel. Kalau kamu di Semarang ya Keuskupan Agung Semarang. Kamu di Jakarta ya Keuskupan Agung Jakarta. Gitu loh maksud saya teman-teman. Gitu. Ya, selamat malam Umar. Silakan Umar. Ya, cuman mau nanya nih, kalau boleh. Ya boleh, silakan. Ya, siapa manusia pertama kali yang menuhankan Yesus? Siapa manusia pertama kali yang menuhankan Yesus? Oke, saya jawab ya. Iya. Kamu punya otak kan? Iya. Gunakan otakmu Jelas. dengan baik. Ya, kalau jelas. Kalau Masa? tidak. Oh enggak, saya Karena mau saya bertanya nanti aja. ada Takutnya ketika ditanya kamu nggak bisa, nanti saya jelaskan dengan cara yang lebih agak simpel lagi. Saya jawab ya. Ketika kamu membangun suatu narasi dengan menggunakan diksi itu artinya apa Pak? Ngerti nggak diksi? Ya, terus lanjut. Nggak ngerti kan? Nah, yaudah nggak usah mengklaim Anda punya otak ya. Diksi itu artinya menggunakan pilihan kata. Ketika Anda menggunakan diksi menuhankan, pilihan kata yang Anda pilih itu kurang tepat dan sangat salah. Kenapa? Langsung jawab Menuhankan itu. aja dah. Ini lagi dijawab, Pak. Kalau Anda punya otak, harusnya Anda memahami. Saya sedang menjawab. Saya sedang meneluskan juga bagaimana punya. Anda punya pertanyaan yang katanya Anda mempunyai otak dan Anda pakai itu. Ya, Anda juga punya kan untuk menjawab. ya saya punya, makanya saya langsung jawab dan saya bantah dengan pertanyaan Anda yang ngawur. Silakan. Menuhankan itu tidak pernah ada frasanya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menuhankan itu artinya Saya ulangi sesuatu yang tadi, pertanyaan Pak. saya, ya. Kalau Anda punya Ya. otak dan punya adab, Anda mendengarkan lagi dijawab, Pak. Oke, silahkan. Ya, kalau silakan dari tadi jangan hipokrit, jangan blunder. Saya lagi jawab, saya luruskan. Pertanyaan yang salah itu tidak ada jawaban yang benar. Good. Ya. Menuhankan itu artinya apa, teman-teman? Dia bukan Tuhan tapi kita tuhankan. Paham nggak? Simpelnya seperti itu. Dia mau menggiring seperti itu. Oh, tidak bisa. Yesus semenjak kekekalan sampai kekekalan adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 jawabannya fil bad'i kanal kalimatu wa teon kaiteos en hologos, bahasa Yunaninya. Jadi sejak kekekalan sampai kekekalan Yesus adalah firman Allah. Kalau kamu mempertanyakan manusia pertama yang mempertuhankan Yesus,
ya. Jawabannya ketika Sang Memra, firman Allah itu menjadikan langit dan bumi, Adam dan istrinya mengenal. Maka dalam Kejadian 3 ayat 15, I will put enmities, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Sedang berbicara, Allah sedang berbicara nubuatan kedatangan Mesias yang akan lahir dari keturunan seorang perempuan yang akan digenapi, dipertegas, diperjelas dengan Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, seorang perempuan, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamainya Immanuel. Siapa dia? Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Boleh saya jawab? Jawab Kan apa, saya Pak? punya. Jawab apa? Kalau memang Yesus sudah Tuhan, ibunya menuhankan siapa? Good, Itu yang pertanyaan saya- bagus ya. Itu bukan jawab, itu namanya nanya. Punya otak gak sih Pak? Pak, saya confirm sekali lagi ya Pak ya. Tolong Pak, tolong confirm sekali lagi Bapak punya otak apa enggak? Tadi Bapak bilang saya jawab ya, saya jawab ya. Itu namanya bukan jawab, itu namanya pertanyaan baru. Gak usah ngeyel. Itu namanya Anda tanya lagi. Ya, sok pinter, Anda itu sok pinter beneran. Iya, tapi Anda nggak pinter. Bukan terserah saya, memang faktanya seperti itu. Anda tidak malu, berisik lu, aki-aki. Saya langsung turunkan ya, yang nggak bisa diskusi secara tertib kayak gitu. Ya, diskusi intelek nggak sebanding, saya nggak mau lower grade ya. Boleh saya jawab? Lah, gue pikir, mau jawab dengan data yang baru gitu kan. Oh, mau bantah nih. Oh, itu Kejadian 3:15 dibantah dengan apa? Lah, boleh saya jawab? Berarti, ya Bunda Maria itu mempertuhankan siapa? Lah, itu namanya bukan jawaban, Pak. Itu namanya nanya lagi, Pak. Jadi, saudara, kenapa mungkin pada gergetan ya? Oh, kenapa Joseph nggak dibiarin aja? Gini, kalau saya biarkan orang gila berbicara, Anda semua ketularan gila dan tidak waras. Itu saja. Kalau Anda mau, silakan Anda DM lanjut. Pak, Joseph gak mau diskusi, saya aja yang diskusi. Nah, silakan. Teman-teman enak ngedengerin, bisa dikecilin volumenya. Lah, saya dengerin dua pasang begini. Suaranya dekat begini, masuk langsung ke otak saya ini. Teman-teman enak, bisa sambil tiduran, sambil makan, ya. Bisa nggak nangkep. Lah saya jadi korban, bisa gila saya nanggepin orang kayak gitu ya. Saya nggak mau. Ya, jadi yang bilang tahan bentar Joseph. Gua mah udah nggak tahan teman-teman, beneran. Bisa ketularan gila saya lama-lama kalau orang itu dibiarkan lama-lama di sini ya. Saya nggak mau. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman, jangan lupa tap layarnya teman-teman. Kita lanjut ya. Wah, pada turun yang Islam. Aduh ya, capek saya kalau nanggepin mereka. Kalau ditanya capek nggak, capek saya beneran. Kok pada turun sih, dinaikin? Pada turun teman-teman, udah dinaikin. Selalu sabar teman-teman. Tuh, turun lagi. Gimana sih? Jangan pada turun, udah dinaikin. Kasihan yang udah ngantri. Teman-teman mohon bantuan tap layarnya ya. Thank you. PR lucu sekali nganape jawab Joseph Bantul. God bless you. God bless you tuh Kak Edwi. Ya, shalom Malam, Bang. selamat malam. Ya, dari Kristen atau dari Islam? Dari Muslim. Oh, dari Muslim. Silakan Pak. Mau tanya, Pak. Abang Muslim Kristen? Saya dulunya Muslim, tapi sekarang puji Tuhan, alhamdulillahi Yesus Masih. Saya jadi Kristen Katolik. Oh iya. Ini kalau Muslim, kalau Kristen ya, kenapa pakai sorban kayak gitu? Sorban? Ya. Ini memang pakaian punya siapa?
Itu kalau muslim yang makanya itu Kalau maunya muslim, Anda muslim bukan? muslim. Sesuai dengan premis, kalau muslim pakai ini harusnya Anda yang muslim punya. Open cam langsung. Punya nggak? Kayak saya. Silahkan. Jangan alasan ya. Jangan muter-muter. Kita kejar sesuai dengan Enggak. premis Anda punya. Kan? Udah Seharusnya mulai. kalau pakai Ini bukan sorban lagi juga namanya, ini imamah. Dan orang yang pakai ini nggak semuanya Islam. Turis-turis mancanegara yang datang ke Abu Dhabi, Dubai, dan seterusnya negara-negara Arab, mereka pakai ini nggak ditanya apakah agama kamu muslim, ana muslim, ente muslim nggak, ya. Ngomong yang lain aja, nanya yang lain aja Pak, jangan nanya apa yang saya pakai, kenapa iri, mau nanya belinya di mana, ribet. Ngomong kamu open cam, orang Islam di Indonesia nggak ada yang pakai kayak gini, jarang, ya. Mereka pakai kopiah, itu pun peci itu kopiah nasional itu, pakai pakaian nasional itu, peci itu, ya, nggak usah sembarangan. Kamu juga pakai sarung, nggak semua orang Islam di seluruh dunia pakai sarung, jadi itu nggak ada yang namanya pakaian agama. Kalau pakaian agama habit, nanti kamu punya namanya. Kalau dalam kami itu gereja Katolik Romo-Romo pakai itu, para suster, biarawati kongregasi, nah, itu baru habit namanya. Kalau sejak kapan ada pakaian muslim? Mau pakaian kalian juga dari akulturasi, dari ini asimilasi malah dari budaya-budaya yang non Islam, Cina contohnya. Makanya ada baju koko, ya nggak? Sejak kapan itu pakaian Islam? Gamis juga kan bukan pakaian Islam. Katanya dari zaman Abu Jahal udah pakai gamis. Zaman Yesus juga sama. Mau kamu bilang itu punya Islam? Apa-apa diklaim, pakai juga enggak. Kalau memang itu pakaian agama harusnya kalian pakai itu. Ngerti nggak? Namanya identitas itu artinya apa? Ya, paham? Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada saya turunin. Mending dikasih kesempatan emas untuk dinaikkan, mending pakai sebaik-baiknya untuk bertanya. Mahat, saya naikkan kamu ya Mahat. Ada lagi nggak Bang Jul? Silakan di open mic-nya. Saya sudah undang Anda untuk open mic-nya. Kalau nggak ada ya udah saya turunin ya, Bang Jul ya. ya. Nah, Tuhan berkati Bang Jul. Salam Ahmad Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nggak apa-apa bang. Aku dari Kalimantan bang. Di sini lagi hujan. Oke. Ya, salam Udah bang, kenal. turunin aja bang. Oh ya. Selamat mendengarkan ya Bro ya. Semoga Ya, Bang, ya, kebenaran dan keselamatan Ya, yang Bang. bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus Ya, menjamah. Ya. Amin. Amin. Dia bilang amin saudara. Jadi begini, teman-teman yang di bawah harap jangan memukul rata semua Islam seperti itu. Karena saya harus terus terang jujur, banyak teman-teman Islam yang follow saya dengan itikat mereka mau mendengarkan pengajaran dari saya dan teman-teman narasumber lainnya. Dan kita daripada menyibukkan diri untuk menghujat mereka punya ajaran, tetapi kita pakai waktu yang kita punya, setiap ada hujatan dari mereka oknum-oknum yang berpolemik, kita pakai dalam doa, semoga di antara mereka ada jiwa-jiwa yang terpanggil dan diselamatkan. Lebih berguna demikian, ya nggak? Gitu. Jadi kualitas kita dengan kualitas mereka, buktikan. Ya, karena dalam Alkitab dikatakan doa orang yang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa, kita harap semoga ada orang-orang seperti saya dan teman-teman murtadin di luar sana makin bermunculan, makin bertambah. Tapi beneran teman-teman, dari mulai kalangan tua sampai muda. Kalau ibu-ibu, ya taulah, saya nggak mungkin nyebutin namanya ya. Ada Ibu Wiwit, ada Ibu Elsie, ya, ada Namo Slaron. Itu teman-teman muslim yang sedang dalam proses terpanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi kita doakan saja. Itu banyak dari mereka yang tadinya itu dari Islam. Gitu. Ya. Seperti itu. Kita doain aja supaya mereka terpanggil. Mereka beneran jadi atau tidak itu urusan belakangan, yang penting kita percaya. Gitu. Ya. Coba jawab aja Mas pertanyaan Bapak tadi. Oke, saya lanjutin ya. Pertanyaannya tadi kan ketika dia bilang saya mau jawab, nah, saya lanjutin narasinya. Thank you sudah diingatkan. Saya ambil Alkitab dulu biar nggak salah. Saya ambil Alkitab ya, tuh. Saya nggak pakai lama buka Alkitab. Nggak tahu dari tadi kenapa teman-teman muslim buka Al-Quran lama banget. Saya buka, teman-teman boleh baca ketika tadi pertanyaannya dari Bapak yang tadi itu, Pak Umar ya. Apakah Bunda Maria menuhankan Yesus? Oke, kita baca dalam Injil Lukas. Teman-teman yang Kristen pasti sudah tahu ya jawabannya.
Ketika saya jelasin secara singkat tapi saya sertakan dalilnya. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38, saudara yang Kristen kan paham bahwa itu adalah perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di mana di situ Allah memerintahkan malaikat Gabriel untuk pergi ke kota yang berada di Nazaret di Galilea. Gitu. Dan untuk bertemu dengan seorang perawan suci, murni, terberkati Bunda Maria. Dan di situ kan malaikat Gabriel menyebutkan kan dia akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki. Dan di sini Anda boleh buka dalam Lukas 1 ayat 32, uniknya saudara, malaikat Gabriel ini mengatakan kepada Maria, dikatakan ciri-ciri atau deskripsi anak yang akan dilahirkan dan akan dikandung dan kemudian dilahirkan oleh perawan Maria atau Bunda Maria, dikatakan begini oleh malaikat Gabriel. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Gitu. Saudara paham nggak di sini? Gelar Yesus itu disebut dengan dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Saudara perhatikan ketika malaikat Gabriel menyebut gelar yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu hanya sebutan bagi Tuhan. Teman-teman yang Islam harusnya juga paham. Yang gelar maha tinggi ini dalam bahasa Arab itu disebut dengan Al-Ali. Al-Ali. Ya, Al-Ali itu adalah salah satu gelar dalam teman-teman Islam. Gelar siapa? Gelar Tuhan mereka. Jadi bagaimana ketika menyebutkan apakah Bunda Maria tahu anak yang dikandungnya adalah Tuhan? Tahu. Saudara, nggak cuma itu aja. Kita bisa baca dalam Lukas 1 ayat 42. Ketika Bunda Maria mengunjungi sanak saudaranya yaitu Elizabeth yang juga kebetulan lagi mengandung Yohanes Pembaptis yang telah terlebih dahulu dikandung oleh Elizabeth. Dikatakan dalam Lukas 1 ayat 42, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau, ini kata Elizabeth. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Ayat 43-nya lanjut. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jadi Elizabeth mengatakan Maria itu sebagai ibu Tuhan. Jadi pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, sangat jelas itu dalilnya. Maria dikatakan sebagai akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki yang disebut dengan anak Allah yang maha tinggi, gelar Al-Ali. Kemudian Elizabeth mengatakan Maria sebagai siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya. Ibu Tuhan loh, berarti anak yang dikandungnya adalah Tuhan. As simple as that. Apakah Maria kemudian tidak tahu? Enggak, Maria tahu. Makanya kemudian apa yang terjadi pada Maria? Maria memuji dan memuliakan Tuhan. Betul nggak? Memuji dan memuliakan Allah. Gitu. Jiwaku memuliakan Tuhan. Gitu. Magnificat anima dominum. Kalau kita yang orang Katolik pasti tahu itu bahasa Latinnya. Atau teman-teman yang pernah berkunjung ke gereja katedral, di atas pintu gereja katedral itu ada kutipan dari Magnificat itu. Beata me omnes dicent generationes. Artinya apa? Segala keturunan akan menyebut aku yang paling berbahagia. Itulah bukti bahwa Maria sukacita. Gitu. Bahwa anak yang dikandungnya adalah firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Itu jawabannya ya. Sudah terjawab ya. Ya, Shalom, Galih. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Gue lupa. Kenapa lu tiba-tiba nyebut gue bro? Pernah kenal kita? Pernah naik di room gue atau gimana? Iya, kemarin gue baru habis naik ke room lo. Kemarin saya nggak live, BTW. Kemarin beberapa hari yang lalu ya, kayaknya kemarin lusa atau kapan gue lupa. Oh oke. Dari Islam atau dari Kristen? Sorry gue lupa. Dari Islam bro. Oh ya udah, silakan lanjut. Iya, gini, gue tuh interest banget nih kalau misalkan ngebahas life after death. Kalau dari keyakinan teman-teman, berarti lu Katolik ya bro? Iya, boleh dapat penjelasan nggak sih bro kalau life after death yang diajarkan dari Katolik itu seperti apa? Kehidupan setelah kematian kan? Yap. Oke, kehidupan setelah kematian atau life after death. Bahasa Inggrisnya keren, oke. Bentar, saya baca-baca komentar dulu. Oke, jadi teman-teman dia bertanya dalam pengajaran gereja Katolik. Teman-teman yang Protestan tolong dengerin. Saya nggak maksa Anda untuk menerima atau bagaimana. Oke, kita simak ya, baik-baik ya. Jadi begini, apa yang terjadi setelah kematian dalam ajaran gereja Katolik? Nanti Anda bisa baca dalam buku The Catechism Explained, An Exhaustive Explanation of the Catholic Religion, itu yang dikarang oleh Spirago Clark. Di halaman 256 itu disebutkan bahwa segera setelah kematian, jiwa kita itu akan diadili.
Nanti yang dikenal dengan sebutan particular judgment, bahasa Inggrisnya, atau pengadilan khusus. Jadi saudara, setelah meninggal itu nggak ada arwah gentayangan. Nggak ada loh ya. Jiwa kita langsung diadili. Dan pengadilan inilah yang disebut dengan particular judgment. Gitu. Jadi nggak ada tuh, oh si ini meninggal kemarin saya lihat arwahnya gini, nggak. Langsung diadili dengan disebut dengan istilahnya particular judgment atau pengadilan khusus. Pengajaran ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Santo Agustinus, seorang tokoh gereja, seorang kudus gereja, yang mengajarkan bagaimana begitu jiwa meninggalkan tubuh, maka jiwa tersebut diadili. Dan ini juga selaras dengan ayat Alkitab, saudara. Tenang aja, saya juga akan kutip dalam Alkitab. Yaitu kita lihat pada kisah yang dialami oleh Lazarus dan orang kaya. Ini yang sering kan ya, perumpamaan mengenai Lazarus dan orang kaya. Saudara bisa baca itu dalam Injil Lukas bab 16 ayat 16 sampai dengan 31. Itu perikopnya Lazarus dan orang kaya. Dan kemudian ketika kita berbicara di ayat Alkitab atau dalam surat Rasul Paulus, di dalam Alkitab dikatakan apa? Dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan manusia, ini sorry ya, kumis saya ini, jenggot saya ini nggak bisa diem. Saya ulangi ya, dalam Ibrani 9 ayat 27 Rasul Paulus menegaskan apa? Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sesuai ya saudara ya. Sesuai ya, pengajaran gereja Katolik sesuai dengan Alkitab, pengajaran Santo Agustinus sesuai dengan Alkitab, bahwa setelah kita mati, langsung jiwa kita diadili. Nanti Anda boleh buka tadi bukunya The Catechism Explain, an Exhaustive Explanation of the Catholic Religion. Itu karangan dari Spirago Clark. Anda boleh buka di halaman 256. Itu nanti dijelaskan. Jadi sekali lagi saya tegaskan saudara, apa yang dialami setiap manusia setelah dia meninggal langsung diadili. Tadi sebutannya particular judgment atau pengadilan khusus. Ya, sesuai dengan pengajaran Santo Agustinus dan juga sesuai dengan Alkitab. Lukas 16 ayat 16 sampai dengan 31 dan kemudian dalam Ibrani 9 ayat 21 di mana dikatakan manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi nggak ada tuh nunggu-nunggu gitu kan, nanti gabut arwahnya gentayangan kemana-mana menghantui saudara gitu, nggak ada ya. Nggak ada seperti itu. Dalam kekristenan, dalam iman kita, mati langsung diadili. Ibrani 9 ayat 27 itu sangat tegas. Nah, maka apa yang terjadi pada saat itu, kematian kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala urusan kita. Itulah yang dinamakan dengan pengadilan. Namanya pengadilan kan kita diminta pertanggungjawaban kan? Begitu. Nah, Anda juga bisa buka ini dalam Lukas 16 ayat 2. Itu. Ketika kita mengalami kematian, kita diminta pertanggungjawaban. Nah, bahkan ketika kita melihat dalam perjanjian lama, saudara bisa melihat konsep suatu perumpamaan yang mengajarkan bahwa gaji seorang pekerja itu tidak boleh ditunda. Anda boleh baca dalam Imamat 19 ayat 13. Saya coba bacakan ya. Imamat 19 ayat 13. Perumpamaan tentang gaji seorang pekerja. Imamat 19. Saudara catat ya dari tadi Alkitabnya. Nanti tinggal saudara kaji ulang. Imamat 19 ayat yang ke-13 ya. Nah, mana? Imamat 19 ayat 13. Nah nih. Janganlah engkau memeras sesamamu dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang buruh upahan sampai esok hari. Tuh. Jadi begitu kita selesai, kita akan diberi upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Saudara paham nggak maksud dari perumpamaan yang saya kutip itu Imamat 19 ayat 13. Begitupun dengan kehidupan setelah kematian. Segera setelah kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini, kita langsung diberikan upah sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, jadi kita dimintai pertanggungjawaban kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan perumpamaan Imamat 19 ayat 13. Nah, maka Tuhan juga pasti sesuai dengan perumpamaan itu, ketika memberikan perumpamaan tentang pekerja yang harus segera diberikan upah, maka kita pun yakin bahwa Allah justru konsisten peraturan Allah, gitu. Ya, jadi Allah akan memberi penghargaan reward kepada barang siapa yang telah melakukan tugasnya di dunia, gitu, dengan setia. Karena kan Tuhan Yesus bilang ya, ada kan perkataan Tuhan Yesus, saudara tahu kan Alkitab? Tahu nggak? Barang siapa bertahan sampai berkesudahan, ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Itu maksudnya reward itu loh. Nah itu artinya bahwa sesuai ya. Jadi setelah kita mati dihakimi, perbuatan kita dimintai pertanggungjawaban, diberikan upah sesuai juga dengan Imamat 19 ayat 13 dan perkataan Tuhan Yesus. Nah,
kita melihat bahwa sama seperti perkataan seorang kudus, tadi kan saya kutip Santo Agustinus ya. Sama seperti Santo Ambrosius. Santo Ambrosius juga mengatakan bahwa kematian adalah penghargaan perbuatan baik, mahkota dari panan. Nah ini tadi kan Tuhan Yesus ngomong di Alkitab, saya sebutkan, barang siapa bertahan sampai berkesudahan, ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Sama, Santo Ambrosius mengatakan bahwa kematian adalah penghargaan perbuatan baik, mahkota dari panen. Begitu. Ya. Jadi nanti ada pertanyaan mungkin dari saudara yang Islam. Loh, yang menghakimi siapa? Yang menghakimi adalah Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, anak manusia. Saudara bisa buka dalam Matius 26 ayat 29 sampai 31. Di situ nanti yang akan datang yang menghakimi setiap orang menurut perbuatannya adalah anak manusia. Yang dimaksud adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menjadi hakim. Gitu. Jadi kalau ada yang nanya gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan lanjutan begini. Kita tahu kan, saudara yang Kristen sudah tahu basicnya. Kita meyakini bahwa akan ada kedatangan kedua kalinya Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi hakim yang tadi. Ya kan? Anda boleh baca dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 3. Di mana pada saat perjamuan terakhir, Tuhan Yesus itu berjanji kepada para rasulnya, termasuk kita. Ketika kita mengetahui janji itu kan di dalam Injil untuk datang kembali setelah kenaikannya ke sorga dan untuk membawa mereka kepada dirinya. Sama seperti bagaimana kitab Wahyu yang juga Rasul Yohanes tulis. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Aku datang segera. Saudara tahu kan ayatnya dalam kitab Wahyu itu perkataan Tuhan Yesus. Nah, jadi itu mendukung ya bahwa memang yang akan datang mengadili orang hidup dan mati sesuai dengan pengakuan iman rasuli kita pun dikatakan itulah Tuhan Yesus. Ya, yang menjadi hakim. Nah, kemudian gimana Joseph pada saat penghakiman itu apa yang terjadi dengan jiwa-jiwanya ya? Setelah dihakimi, jiwa orang yang meninggal akan masuk surga. Ada syaratnya. Ya, ada term and conditionnya saudara, yaitu jika ia sempurna. Pahami, gini. Jadi maksudnya sempurna itu gimana Joseph? Maksudnya sempurna adalah ketika dia berusaha untuk hidup kudus. Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius, sempurnalah kamu sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara juga bisa baca dalam kitab Wahyu dikatakan tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis. Berarti sebagai orang Kristen yang masuk ke surga adalah mereka yang benar-benar sempurna. Iman mereka dan perbuatan mereka yang menyempurnakan mereka sehingga mereka layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Nggak mungkin di sorga masih ada cemar, masih ada noda, nggak mungkin. Ya, jadi dipahami, yang masuk ke dalam sorga adalah jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal, yang dalam keadaan sempurna, dalam rahmat Allah, dengan persatuan Allah, tetapi dalam keadaan tadi, sempurna. Atau bisa juga masuk ke dalam neraka setelah dihakimi itu. Nah yang masuk neraka ini mana? Kebalikannya. Meninggal dalam keadaan dosa berat dan mereka terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah maksudnya apa ya? Nggak percaya, nggak menerima rahmat keselamatan, nggak mau bersatu dengan Allah. Nah itu, masuk ke dalam neraka. Atau dalam gereja Katolik, karena tadi yang bertanya meminta dalam perspektif gereja Katolik, sesuai dengan tradisi suci dan Alkitab dalam 2 Makabe, kita percaya dengan kondisi keadaan yang dimaksud dengan api penyucian. Jangan pencucian, saudara memahaminya. Penyucian, pemurnian, purgatorium. Apa ini? Apa ini Joseph? Ada nggak di Alkitab? Ada. Purgatorium ini ada. Dalam 2 Makabe tadi saya sebutkan. Ya. Bagaimana orang masuk ke dalam api penyucian atau purgatorium ini? Orang yang masuk dalam api penyucian adalah meninggal dalam keadaan berdamai atau dalam keadaan satu rahmat dengan Allah, tetapi harus dimurnikan terlebih dahulu. Saudara nanti baca dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan perumpamaan sesuai dengan seorang penjahat yang akan dipenjara dan dia tidak akan keluar dari penjara sebelum dia membayar upahnya. Sebentar saya cari ayatnya ya. Bentar. Bentar ya. Injil Matius ya. Matius berapa ya? Aku lupa lagi. Oh, Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Ya, itu ayatnya. Nah, jadi perumpamaan tentang
orang yang harus ditahan di penjara sampai akhirnya upah dibayarkan. Sama dengan api purgatori. Gitu ya. Oh, Matius 10 ya? Kok saya bilang Matius 20 ya? Matius 10. Sorry teman-teman. Matius 10, thank you. Matius 10 itu perumpamaan tentang orang di penjara. Dan hakim tidak akan mengeluarkannya sampai ia membayar lunas seluruh hutangnya. Dan itu adalah api purgatori. Gitu. Ya, jiwa-jiwa dimurnikan tadi. Gitu Bro Galih. Penjelasannya memang cukup panjang, tapi saya harap mengerti. Kalau ada yang nggak mengerti silahkan ditanya lagi. Silahkan Bro Galih, ditanggapi dulu. Sampai di sini adakah yang masih bingung? Iya, kalau apa? sorry bro, cukup bro. Anak gua nangis, gua izin live ya. Oh iya nggak apa-apa. Sorry. Masih ya Om ya. Oke. Masih Thank you ya. ya. Ya, Ya, Tuhan berkati Bro. Tuhan berkati. Mau nggak apa-apa. Dia punya kesibukan, dia punya keluarga, masa saya larang? Nggak apa-apa teman-teman. Kita lanjut ya. Nggak hafal Alkitab, bukan nggak hafal. Saya lupa-lupa ayatnya. Dan tidak hafal kok. Tapi nggak perlulah validasi menghafal atau tidak. Karena dalam kekristenan, Anda mau hafal Alkitab satu buku pun kalau tidak menjadi pelaku firman itu sia-sia. Karena Alkitab bukan hafal. Oh. Shalom, Pak Rian. Shalom, selamat malam Bang. Iya, shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Saya Katolik Bang. Oh, dari Katolik. Dari keuskupan mana Bang? Saya Keuskupan Agung Pontianak Bang. Oh, Keuskupan Agung Pontianak. Ya, silakan Bang. Oke, baik. Jadi saya juga ini kan pengguna baru Bang di TikTok ini. Jadi saya waktu saya scroll, saya banyak lihat gitu ya forum-forum. Saya udah nggak bisa katakan itu sebagai debat atau diskusi lagi, tapi sudah lebih menjurus pada saling hujat gitu ya, saling menghina begitu. Nah, tentu di dalam ajaran kita ya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan ya untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, tetapi ketika saya udah beberapa kali melihat Abang live gitu ya, saya melihat bahwa memang ketika kita menghadapi serangan-serangan dan saya tidak katakan juga kesalahpahaman. Orang salah paham itu kan berarti dia itu hanya tidak mengenal gitu ya. Tapi ini memang dia sudah tahu kebenaran, tapi memang dia tetap menyangkal begitu ya. Nah, yang ingin saya mau minta ya semacam pencerahan lah dari Abang, karena biasanya gitu ya Bang, ini kan karakter dari umat Katolik itu biasanya kurang suka gitu dengan hal-hal yang berbau apologetika gitu ya, kemudian pembelaan iman begitu. Nah, jadi di dalam batas mana gitu kita umat Katolik perlu gitu ya untuk bersaksi tapi dengan cara berdebat. Nah, karena kan biasanya orang Katolik itu lebih diajarkan bahwa kita tunjukkan dengan sikap hidup kita, dengan karya kita gitu kan, dengan perbuatan kita begitu, tapi bukan dengan cara berdebat gitu. Nah, jadi mohon pencerahan ini Bang. Karena saya sebenarnya suka juga nonton, tapi kalau udah yang bilang anjing, bilang apa yang jorok-jorok binatang begitu kan jadi kayaknya forum begini jadi nggak sehat dan serem gitu. Oke, disingkatkan aja Pak. Jadi nggak usah muter-muter. Jadi begini ya Pak, saya kasih tahu ya Pak. Di sini tidak ada berdebat. Itu yang Anda harus pahami. Ya, saya nggak tahu dari mana Anda memahami bahwa saya sedang berdebat. Saya hanya memberikan pertanggungjawaban iman. Tidak ada batasan selagi memang dalam koridor 1 Petrus 3 ayat 15 dan sesuai dengan pengajaran gereja Katolik bahwa orang awam berhak untuk memberikan pengajaran dalam artian sebatas mereka harus berpegangan teguh pada magisterium gereja dan harus ada bimbingan tentunya gitu. Nah, ini harus dipahami secara lebih sempit lagi, dalam artian bukan berarti kita sebebas itu, enggak. Harus ada SOP yang harus kita ikuti. Tapi ketika tadi Bapak menarasikan jadi tidak sehat itu mereka, bukan saya. Dan misalkan dikatakan Tuhan Yesus tidak mengajarkan, justru Tuhan Yesus mengajarkan kita tetap memberitakan Injil apapun keadaannya. Gitu, apapun keadaannya, mau dicerca. Jadi kita tidak hanya menerima yang enak-enak saja, tetapi juga kita harus ikut menderita dengan cara apa ya? Memang Tuhan Yesus saja sudah mengatakan kan,
oleh karena namaku kamu akan dibenci. Gitu. Dan Tuhan Yesus juga bilang bahwa akan tiba masanya orang-orang akan menghakimi, akan membunuh, akan menghilangkan nyawa dengan menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah, kan kayak gitu kan. Nah, itu sudah ada ayatnya. Jadi memang itu bukan dalam artian bahwa kita sengaja, nggak sengaja. Tapi mau dibilang sengaja juga kan Tuhan Yesus sudah memberikan penjelasan seperti itu. Gitu. Jadi memang tidak ada istilahnya bahwa kita kemudian memanfaatkan situasi atau ini begini-begini, enggak. Justru orang Katolik itu menjadi pembawa damai gitu. Kita harus menjadi terang dan garam dunia, dan perspektifnya harus lebih luas dilihat lagi. Dari tadi justru saya menyadarkan mereka secara tidak sadar. Saya sering menyadarkan teman-teman Islam untuk belajar dulu imanmu baru mengurusi masalah orang lain. Paham nggak? Ketika kamu naik ke akun saya, ke live saya, bukan berarti kamu bebas untuk berkata-kata. Gitu. Segala bentuk perkataan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan saya pikir katekisi itu kan nggak cuma sebatas secara langsung, gitu. Tapi juga melalui media sosial atau digital, banyak kok sekarang. Dan bukannya saya haus validasi ya, tapi kan live saya juga mau nggak mau ditonton oleh para romo frater, itu suster, gitu. Dan sejauh ini puji Tuhan tidak ada masalah, tapi memang tidak menutup kemungkinan kalau ada dari para kaum klerus ya, kemudian juga teman-teman yang awam di bawah, sesama awam mau menegur saya, itu saya terbuka. Tapi kan kalau memang kasusnya hanya penonton yang dipermasalahkan, saya bisa apa? Saya kan bukan ibu mereka, saya bukan bapak mereka, dan ini kan memang mau nggak mau konsumsi publik gitu. Jadi kalau misalkan apa yang harus saya lakukan, ya itu tadi, dari tadi saya tidak membiarkan mereka berlama-lama karena tidak ada esensi, tidak ada poin pentingnya. Jadi begitu saya tahu mereka cuma bisa menghujat saja, bukan saya nggak kuat ya saudara, saya kuat, tapi ngapain lama-lama gitu loh, kita jadi gila kan. Nah jadi intinya kayak gitu ya Pak ya. Jadi setiap orang, apalagi dalam ajaran gereja Katolik, harus mampu memberitakan keselamatan dan kebenaran gitu Pak Rian. Ya, pada prinsipnya memang saya dikatakan apa namanya, saya sebenarnya mendukung juga gitu ya apa yang Abang lakukan, dan saya sangat mengagumi gitulah. Abang sangat menguasai begitu banyak substansi dari ajaran gereja begitu. Nah, tapi kalau kita misalnya meneladani ya sikap dari Rasul Paulus, misalnya ketika mereka ditolak, ya mereka hanya mengibaskan jubah mereka sebagai peringatan begitu ya. Nah, tapi tadi saya mengibaskan debu nggak ketika saya menurunkan mereka? Itu poinnya Pak. Tadi kan saya sudah ngomong. Ketika mereka sudah menolak, saya langsung turunkan, nggak pakai lama. Itu poinnya Pak. Justru saya menerapkan itu memang. Betul. Ya, betul. Bukan berarti begini. Saya sama sekali bukan memprotes gitu ya cara Abang itu memberitakan Injil. Ini juga banyak komentar seolah-olah wah saya bukan Katolik. Bukan. Saya dari kecil gitu ya. Karena saya Katolik dari lahir, saya juga sering ngantar-ngantar romo waktu turne dan lain sebagainya. Saya penekanan apa yang saya tangkap sebagai seorang Katolik, kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu melalui karya. Nah, makanya ketika rumah-rumah sakit didirikan, sekolah-sekolah, ya bagaimana panti asuhan kita dirikan, asrama-asrama kita dirikan, ya kita berkarya begitu, karena di Kalimantan ini kan orang-orang Dayak pada masa lalu itu kan sangat tertinggal begitu ya. Artinya mungkin mereka jarang sekali juga mendapat kunjungan dari para romo dan lain sebagainya. Nah, jadi maksud saya begini. Ini kan memang ketika dunia itu berubah begitu menjadi semakin maju. Nah, dengan adanya live seperti ini, tentu ini sangat rawan begitu ya. Rawan dalam arti adalah bahwa jangan sampai cara kita begitu untuk mewartakan kabar-kabar keselamatan ini ternyata nanti justru membuat orang yang ingin mengenal Yesus, mengenal gereja itu menjadi antipati. Nah, karena apa? Karena ternyata kesan yang ditimbulkan oleh orang luar terhadap kekristenan, kekatolikan itu ternyata kita
kurang ramah begitu ya. Artinya ketika orang ingin tahu, kan Yesus sudah mengajarkan kita juga ketika ditampar pipi kanan kasih pipi kiri begitu. Jadi bagaimana ini kan saya mau belajar juga, bukan saya Maaf ya, saya sama sekali Bapak tidak punya mulai niat. kesini makin kesini narasinya sudah mulai menggiring opini seolah-olah saya mencerminkan orang Katolik nggak baik loh Pak. Jujur. Enggak. Oh enggak, Begini. jangan Bapak bilang enggak. Bapak sedang menggiring seolah-olah apa yang saya lakukan itu membuat orang-orang menjadi menghindari gereja Katolik. Enggak, Eh, Bapak jangan denial loh Pak. Narasi Bapak ke situ arahnya. Oke, Sekarang baik. pertanyaan saya, kurang ramah apa saya dengan teman-teman Islam? Ketika mereka menghujat mereka, saya bilang mohon maaf loh. Bapak Iya, dengar iya, enggak dari tadi kalau Bapak nonton? Saya minta iya, maaf iya, sama mereka loh. iya, Saya iya. justru bilang sama teman-teman yang di bawah, betul nggak teman-teman yang di bawah? Saya bilang teman-teman nggak usah membalas cacian mereka, cukup doakan mereka. Kurang baik apa Pak? Apa perlu saya kasih mereka satu-satu handphone baru gitu supaya Bapak terkesan bahwa saya memang memiliki aksi yang nyata gitu dengan Enggak. membatinkan, oh dibangun sekolah Pak. Ini berkaitan dengan pembelaan pertanggungjawaban iman. Saya tidak menyalahkan adanya inisiasi orang-orang yang tergerak untuk membantu orang-orang secara langsung. Tapi masalah iman, tadi saya sudah katakan, pewartaan katekese itu nggak harus dilakukan secara langsung. Kita manfaatkan media sosial, media digital. Bapak tahu kan seorang seorang calon kudus yang bernama Santo Carlo Acutis memanfaatkan media sosial untuk memberitakan mukjizat Ekaristi. Nggak ada salahnya, Pak. Jadi Ya, Bapak ya. jangan bikin narasi, oh dengan adanya live seperti ini bikin orang antipati. Yang antipati adalah orang-orang yang tidak menerima keselamatan. Kan poin saya memang bukan untuk ngajak semua orang. Bukan, sorry. Poin saya bukan untuk make sure, wah ini yang nonton 1.300 orang. Maka yang Islam semuanya harus jadi Kristen. Enggak. Iya, Kehendak iya. bebas kan masih ada, Pak. Iya. Kehendak Hanya bebas kan memang masih ada, Pak. iya, iya. Bapak mengingatkan boleh, tapi Bapak barusan secara tidak langsung menggiring opini, ya, seolah-olah apa yang kita lakukan di sini membangun antipati, Pak. Bapak buktinya dari mana membangun antipati? Teman-teman yang Islam yang sudah tertarik dengan gereja Katolik banyak loh lagi nonton di bawah. Ini masih nonton. Ada Ya, Ibu Wiwi itu tadi komentar. Dia tertarik tentang Kristus. Antipatinya dari mana, Pak? Jadi mohon ya, maaf, ya. Pak. Membangun narasi itu sesuai dengan fakta. Saya berusaha dengan baik bahkan mengingatkan teman-teman sesama Kristen. Ya Pak ya, mohon Ya, maaf Pak, saya nggak mau berlama. Saya turunkan aja Pak ya, mohon maaf dengan kerendahan hati. Gitu. Karena semakin Bapak dibiarkan berbicara, justru narasi Bapak malah jatuhnya ke penggiringan opini gitu. Ya teman-teman ya, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf dengan rendah hati. Maksudnya mau kritik, memberikan saran sesuai fakta gitu. Saya dari tadi, atau mungkin saya merasa paling benar, enggak juga sih. Makanya saya perlu diingatkan. Ada nggak dari tadi saya ikut menghujat ketika mereka menghujat saya? Gitu. Jadi karya dan talenta orang tuh berbeda. Pengolahnya juga berbeda-beda. Ya. Salve, Om Katsu. Salve. Aduh. Ini siapa yang lagi di... siapa yang lagi di luar? Om Marcel atau Om Katsu? Katsu kayaknya tadi. Tadi ya gemes juga gue tadi ngomong tadi sebenarnya. Dia belum simak dengan baik aja udah langsung beropini loh. Iya itu. Dan dia kan lihatnya di room lain bukan di room kita sini. Enggak, maksud aku apa aku salah gitu? Maksudnya kalau salah ya nggak apa-apa teman-teman. Tapi kan dari tadi aku bahkan membangun narasi. Oh Om Don double. Membangun narasi untuk ini mendoakan mereka yang menghujat, bukan justru oh ayo itu hujat dia, enggak kan? Ya kalau memang saya masih kurang sempurna, jauh dari kata sempurna, mohon maaf lah. Itu saya bingung mau bagaimana lagi habisnya. Mau kasih Itu enggak Jo, tapi dia menceritakan dari room lain, tapi kenapa harus di sini gitu kan? Kan beda loh. Halo. Ya shalom, Asep Jamet 291, selamat malam. Salam. Ya shalom bro. Mau nanya bang. Silakan. Tadi kan bahas tentang afterlife itu tadi, life after death itu. Life after death, kehidupan setelah kematian, betul? Nah, tadi itu
sebelumnya saya pernah dengar gitu juga dari apologet, cuma saya nggak tahu itu dari Protestan, Advent atau apa. Cuman dia bilang setelah mati kita ke Hades katanya. Nah, setelah di Hades, di alam baka, kita bakal nunggu di hari penghakiman. Baru di hari itu semua orang yang sebelumnya mati kemudian dihakimi di hari itu. Itu gimana, Bang? Ya saya pakai dalil juga lah. Ibrani 9 ayat 27 itu Rasul Paulus jelas kok mengatakan manusia ditetapkan untuk mati sekali saja dan sesudah itu dihakimi, clear. Saya nggak tahu orang Protestan mana yang kamu maksud, jadi jangan adu domba narasi yang maksudku gini loh. Kenapa saya bilang adu domba? Kalau misalkan nggak tahu orangnya jelas atau enggak, ya nggak usah dibawa karena argumentasi semua orang itu nggak semuanya valid. Kecuali kalau dia sertakan data dan dalil. Saya pakai dalil kenapa manusia langsung dihakimi. Ya baca itu Ibrani 9 ayat 27. Manusia ditetapkan untuk mati sekali, hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nggak ada sesudah itu nunggu dulu habis itu baru dihakimi. Nggak ada. Kemudian dalam perumpamaan kisahnya Lazarus dengan orang kaya dalam Lukas 16 ayat 16 sampai dengan 31 jelas itu memberikan perumpamaan orang yang mati langsung dihakimi. Gitu. Ini saya bisa sebut nama gitu, Bang? Ya silakan. Kemarin itu saya nonton Bang Jeki Sembiring, kalau nggak salah. Nah itu saya kemarin dengerin ada yang tanya tentang konsep surga. Jadi dia jelasin seperti itu. Mikana, Ya saya kata tangkapnya orang-orang banyak yang bilang Mikana. bukan. Ini Jeki Sembiring yang cowok. Bukan Mikana. Saya nggak tahu sih, saya nggak ada di room itu, jadi nggak tahu juga. Tapi sesuai dengan Alkitab ya seperti itu. Ya Nggak mau itu kemarin kemana dia aja. juga bilang dalil-dalilnya juga sih, Bang. Jadi kayak saya ya mungkin Dalilnya di mana? Kamu catat nggak? nggak saya catat, cuman dia bilang Itu dia, saya nggak tahu beneran atau enggak. Kamu juga nggak catat ayat-ayatnya. Kalau misalnya kamu memang benar membutuhkan jawaban, harusnya kamu catat ayatnya. Terus kalau kamu ragu, bisa kamu Mungkin tanya kita lagi. masuk dari ini, Sep. Kita tadi dia tanya masalah Hades kan ya. Jadi begini ya, Pak. Kita masih kembaliin dulu ke pengakuan iman Nisea kalau dalam tataran bicara yang satu ini. Nanti kan itu ada Yesus turun ke tempat penantian sebelum dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Nah, dalam perjalanan sejarah gereja, tempat penantian ini memang nanti ada istilah yang berbeda, tapi dia menunjukkan satu realitas tempat penantian. Nanti kalau kembali kan tadi Jo udah saya kasih itu ya ayatnya Matius 5. Nah, kalau mau pakai bahasa Injil, tempat penantian itu dibahasakan pulake atau penjara, tempat orang harus membayar hutangnya. Nah, kalau kata-kata Hades ini ya, itu nanti dari teman kita yang dari saudara-saudari kita yang dari gereja Ortodoks Timur yang menggunakan. Ya, ini kediaman tempat orang yang telah meninggal dunia. Kalau kami gereja barat ya, kami gereja barat kan bahasa utamanya itu bahasa Latin. Jadi kami pakai kata purgatorium. Jadi ini permasalahan semantik bahasa ketika mendefinisikan satu tempat yang sama itu. Karena yang dia tanyakan itu mengenai jadi setelah manusia meninggal itu menunggu dulu, nggak ada penghakiman. Sementara dalam ajaran gereja Katolik jelas kita disebut dengan particular judgment, penghakiman khusus, pengadilan khusus. Jadi jiwa orang mati langsung diadili secara pribadi, pengadilan khusus itu loh, particular judgment tadi. Iya. Nah, ya sama dalam Ortodoks Timur pun di Hades ini yang mereka tunggu itu pengadilan khususnya, Pak. Nanti silakan tanya dengan saudara-saudari dari seperti Koptik gitu ya. Dari saya anjurkan tanyanya yang ke Koptik ya, Pak ya. Tanyanya yang kayak Pak Bambang Nursena gitu ya. Ini maaf saya pakai sebut nama karena di era media sosial ini banyak sekali pandangan-pandangan yang berkembang dan abir-abir ya. Begitu ya. Nanti mereka menunggu penghakiman khusus, Pak ya. Ini juga menunggu penghakiman yang sama dengan yang dijelaskan Yosef tadi.
mereka akan dihakimi sama. Seperti itu, di tempat itu, ya. Karena itu adalah bagian dari pengakuan iman Rasul tadi. Nah, nanti ada lagi yang namakan tempat penantiannya Firdaus. Itu makanya saya bilang beda ortodoksnya nanti. Ada ortodoks Koptik, ada ortodoks Syrian, ada ortodoks Konstantinopel ya. Tapi ini semua gereja apostolik, Pak. Runutannya beda-beda. Kalau yang Koptik itu punyanya runutan dari Petrus ke Markus, contoh ya. Nanti kalau Yerusalem punyanya Yakobus Muda. Ya, Konstantinopel itu punyanya Rasul Andreas. Siro Malabar punyanya Thomas. Kan Yesus punya 12 rasul, Pak. Gitu ya. Begitu dari saya.